Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Suka jadi Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf, serta yang saya cintai dan sayangi teman-teman dan adik-adik sekalian. berdirinya kami di sini untuk tertib acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 26 September 2025 1447 Hijriah di SD Negeri 009 Sukajadi. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Ketua Panitia. 4. Sambutan Kepala Sekolah. 5. Tari Kreasi. 6. Tausiah agama sekaligus doa. 7. Judah. 8. Penutup. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan ayat protokol yang sedang berlangsung. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Sahira dan Sari Tilawah Nurul Azmi Mumtaz. Kepada Sahira dan Nurul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapannya telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat,
terima kasih kepada Syahira dan Bro. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ibu Maria SPDI. Kepada Ibu Maria kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ridho Nasri SAG yang sengaja kami undang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 009 Sukajadi, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan karyawannya. Kemudian yang Ibu banggakan yaitu anak-anak Ibu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 terkhusus yang hadir pada acara hari ini. Yang pertama dan yang utama, marilah kita ucapkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesempatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di halaman sekolah yang kita cintai ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertemakan mari kita teladani akhlak Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang nantinya kami mohon kepada Ustadz Ridho agar mengkupas ya Pak ya. Kemudian selawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ibu, sebelum Ibu melanjutkan kata sambutan berikutnya, ya, anak Ibu ini bisa tenang nggak nak? Bisa tenang nggak? Halo, halo, bisa tenang? Bisa Ibu minta waktunya? Tidak lama Ibu memberikan kata sambutan, lebih kurang 10 menit, ya. Itu, ya coba didengerin, ya anak-anak Ibu, anak yang soleh dan solehah. Nah, yang pertama saya sebagai panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu panitia yang telah sudi ya membantu di dalam kegiatan ini, dan tak lupa berterima kasih juga kepada anak-anak Ibu yang ikut yang membantu di dalam kegiatan hari ini. Kemudian tidak lupa terima kasih saya sebagai selaku panitia kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung penuh di dalam acara ini. Ya, mudah-mudahan nak kita mendapatkan ya pahala yang besar, karena ini adalah salah satu cinta kita kepada Rasulullah.
Selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi anak-anak ibu yang cantik dan yang ganteng, yang soleh dan solehah, ya pesan ibu, ya, mari anak-anak ibu mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridho, ya. Bisa nak kerjasamanya? Jadi apa-apa yang disampaikan Ustadz tersebut, ya, harapan ibu, ya, anak-anak ibu ini bisa, ya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada perubahan, ya, perubahan yang nampak ibu maunya, yaitu sikap, ya, sikap anak ibu berubah, sopan santunnya semakin tinggi, perkataannya tidak lagi berkata yang kotor-kotor, ya nak, ya, tidak membuli. Nah, itu harapan ibu. Harapan ibu, mari anak-anak ibu dengarkan apa yang disampaikan Ustadz Ridho nantinya. Nah, bisa nak kerjasamanya? Bisa? Iya. Kemudian harapan ibu juga, dengan kamu mengikuti acara ini, maka acara ini, ya, berjalan dengan lancar sampai selesai, ya. Dan hanya itu ibu rasa yang ibu sampaikan. Cukup sekian dan ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih mengucapkan kepada ibu guru yang semoga apa yang disampaikan dapat berguna untuk kita semua. Kita sambutan dari kepala sekolah STM Imam Sidang Sukadiri kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Anak didik kami, bisa kita mulai nak? Sungguh? Tapi masih riuh. Sebentar ya, sabar ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana hingga pada saat ini Allah senantiasa memberikan curahan rahmat buat kita semua, sehingga kita bisa sama-sama hadir di sekolah yang kita banggakan ini. Dan pagi ini ada suatu kegiatan, ada suatu yang diagendakan, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keridhaan dalam acara ini. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan diberi syafaat oleh beliau nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin.
Pertama-tama yang kami hormati Bapak Al-Ustadz yang sengaja kita undang, yaitu Ustadz Muhammad Ridho Nasri SAG. Beliau ini adalah pimpinan pesantren Nahwal Quran Riau yang ada di Usaha Baru Siangarang. Selamat datang kepada Pak Ustadz. Mungkin kali ini baru masuk ke komplek ini. Beginilah keadaan dan anak-anak kita seperti itu riuhnya bisa dimaklumi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu panitia yang sudah mengkondisikan ini, karena ini memang ada pergeseran waktu, rencana kita hari Sabtu, tetapi karena Ustaz kita ada agenda lain maka kita majukan menjadi hari Jumat, karena baru semalam juga kita menyelesaikan yaitu ANBK untuk anak-anak kita, dan insya Allah besok kita lanjutkan dengan kegiatan Sulinjar untuk para guru. Jadi kepada panitia kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuria selaku ketua ya yang sudah mengkondisikan ini dengan segala perniknya. Mudah-mudahan Bu, apa yang kita lakukan ini menjadi wajah baru bagi sekolah kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf ya yang berada dan mengikuti kegiatan hari ini, karena ada beberapa guru kita juga yang izin pada hari ini karena ada sesuatu hal. Kemudian bapak-bapak ini hari ini memang tampil beda karena kita pakai jas ya, pakai jas. Kata saudara Dewa tadi kita mau sidang paripurna ini ya, tapi tidak apa-apa ya. Ingin kita beda untuk setiap saatnya begitu ya, karena supaya ada perubahan dan suasana baru. Kemudian anak-anak kami yang kami banggakan ya, kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ini ada juga kelompok rebana kita yang nanti akan ya mereka menunjukkan keahliannya, aksinya di dalam acara ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan ini memang hampir setiap tahunnya kita lakukan, tetapi kegiatan ini tetap kita lakukan di luar karena mengingat kondisi ruang kita tidak memungkinkan. Kami sampaikan kepada Bapak Ustadz bahwa anak-anak kita ini saat ini berkisar 380 orang ya yang beragama Islam, itu berkisaran 360-an, dan juga anak-anak kita yang beragama Nasrani berkisar 13 orang. Pembinaan keagamaan di sini kita berlaku adil begitu, karena bagi agama Islam dibina oleh beberapa guru agama, karena di guru agama kita saat ini ada 3 guru agama Islamnya. Kemudian dibantu oleh Pak Abu Hasan ya. Kemudian untuk agama Kristen itu dibimbing oleh Ibu Hatma Uli Siboro. Jadi kegiatan keagamaan terus kita lakukan. Tujuan kita tidak lain tak bukan agar karakter anak-anak kita ini sesuai dengan sekarang apa yang diamanahkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama itu adalah ya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi masalah iman ini ya, ini hal yang mendasar ya, hal yang mendasar. Untuk itu kami berharap nanti kepada ya Pak Ustadz supaya bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kami, karena dunia anak-anak kita ini berbeda dengan dunia kita dulu ya, artinya setiap kita berbeda karena tergantung pada masanya. Hari ini anak-anak dihadapkan dengan teknologi canggih ya, mungkin mereka berbicara dengan menggunakan handphone, kemudian ada lagi alat-alat yang lain, tetapi itu juga berdampak negatif jika salah digunakan. Maka untuk itu kami mengharapkan nanti kepada Pak Ustadz agar hari ini juga bisa ya diberikan pencerahan.
Dan yang terakhir kami sampaikan kepada kita semua, kepada anak-anak kami, mari kita ikuti, ya. Mari kita dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz, karena hal ini hal yang baik. Bagaimana Rasulullah sebagai pribadi dan menjadi suri tauladan bagi kita. Ya, mulai dari dia bagaimana berpakaian, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia makan, bagaimana dia membangun komunikasi, bagaimana dia beribadah, seluruhnya menjadi suri tauladan bagi kita. Maka untuk itu pada anak-anak kami, ya, mari kita ikuti, ya, kegiatan ini dengan baik, dengarkan dengan baik, ya. Mudah-mudahan nanti ada hal yang baik, ya, ada hal yang bisa kita contoh, dan ada hal yang bisa kita lakukan nantinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai hari ini sampai kita dewasa nanti. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ustaz, terima kasih kepada panitia dan para guru kami, dan anak-anak kami semuanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga Allah memberikan keridhaan dalam acara ini. Demikian penyampaian kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang akan disampaikan dapat berguna untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu tari kreasi Magadur yang dipersembahkan oleh siswa SDN 009 Sukalacabi. Kepada teman-teman kami persilahkan.
anak-anak makan tomat. Ulangi lagi. Kuntul-anak makan tomat. Makan tomat di tengah malam. Sambut salam dari Ustaz. Tandanya kita umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak Ustaz? Ada yang belum sarapan? Tunjuk tangan ini, belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Semuanya pula tunjuk tangan. Oh, bawa anak-anak Ustaz. Nanti yang bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih hadiah. Oke? Siap semua ya? Ustaz bawa hadiah jauh-jauh dari usaha baru untuk anak-anak SDN 009. Iya, Bu? Siap semua ya? Dengarkan ceramah Ustaz. Nanti yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah. Tepuk tangan dulu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 009, semoga Allah jaga Bapak Kepala Sekolah kita, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Amin. Yang Ustaz hormati dan Ustaz muliakan Ibu Ketua Panitia yang seminggu lalu sudah nelpon Ustaz untuk ngisi ceramah di pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh majelis guru SDN 009, termasuk guru Ustaz sendiri Bapak Abu Hasan. Pak Abu Hasan ini Pak guru saya MBA dulu. Berkat jasa beliau lah saya bisa berdiri di sini, Bu. Insyaallah sekarang Pak Abu. Sehat-sehat Pak Abu. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam umur. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala wa ala. Salawat sama Ustaz dulu ya. Salatullah. Yang laki-laki suaranya nggak ada, ulangi lagi. Salatullah. Anak-anak Ustaz, ada nggak yang tahu urutan keluarga Nabi? Kakeknya, pamannya, ada istrinya, sama lagi. Ustaz ada nyanyinya. Apa nyanyinya nggak? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Abu Talib, Khadijah
Fatimah, semua bernasab mulia. Apa marga Nabi? Kalau marga Bapak Kepsek, Saragih, ya Pak. Kalau marga Nabi kita apa? Yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah. Hah? Hah? Islam itu agama, bukan marga. Siapa yang tahu? Nah, nama marga Nabi adalah Quraisy atau suku Quraisy. Paham anak-anak Ustaz? Pagi hari ini kita akan bedah tema kita, mari kita teladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita sehari-hari tinggal di mana anak-anak Ustaz? Di rumah atau di sekolah? Di rumah dan sekolah. Ustaz bisa ngomong di sini gara-gara dulu waktu kecil sekolah. Berarti kalau kita mau sukses mengikuti Rasulullah, maka kita harus sekolah. Ustaz, gimana cara orang sukses ketika menempuh jalan sekolah? Nah, ini kita akan bahas. Oke? Siap semuanya? Anak putra siap semuanya yang di belakang Ustaz? Hah? Siap? Ustaz akan kasih tahu rahasia sukses dalam belajar supaya kita sukses seperti Nabi kita, bukan sukses di dunia saja Nabi kita, tetapi juga sukses di akhirat. Ikuti Ustaz. Akhi, yang kuat suaranya, akhi. Kalau perempuan, ukhti. Kalau laki-laki, akhi. Yang laki-laki angkatlah suaranya, akhi. Yang putri, ukhti. Apa artinya Ustaz? Kalau bahasa sekarang, halo guys. Oke, ikuti saya, akhi. Yang laki-laki, yang putri, ukhti. Lan tanala. Angkat suaranya, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Ikuti saya. Halo guys, kamu gak akan bakalan dapat ilmu. Halo guys, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali menempuh 6 jalan. Oke. Apa bahasa Arabnya tadi? Tadi masih ingat nggak? Kan baru bisa kasih tahu. Hah? Ada yang hafal? Ufti, hafalnya cuma ufti aja bu. Ufti, oke ulangi sekali lagi, ikutin saya. Akhi, ufti, lan tanalal ilma. Halo guys, kamu nggak akan dapat ilmu illa bisittatin, kecuali menempuh 6 jalan. Apa 6 jalan itu Ustaz? Oke, sekarang kita akan kupas 6 jalan tersebut sebagai bekal untuk anak-anak Ustaz dalam peringatan Maulidur
Ustaz dan anak Ustaz. Yang putra dulu, ikuti Ustaz. Zakaun. Yang putra yang sebelah sana, Zakaun. Yang putri, Zakaun. Ini yang semangat malah yang putri ini daripada yang putra ini. Yang putra, Zakaun. Yang putri, Zakaun. Wahirsun. Wahirsun. Wajtihadun. Wadirhamun. Wasuhbatul ustazi. Wasuhbatu ustazi. Watulu zamani. Oke. Ada yang tahu artinya? Tidak. Oke, baik. Perhatikan juga. Ada 6 langkah. Kalau seandainya 6 langkah ini ditempuh, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses. Mau jadi orang sukses semua ya? Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi? Zakat. Arti zakat apa Ustaz? Dia harus memiliki atau bahasa lainnya dia harus Siapa di sini anak cerdas angkat tangan? 1 tambah 1 berapa? 2 kali 6. Kata saya cepat dikit. 12 kurang 6. 6 tambah 4. 10 tambah 90. Pintar, cerdas anak SD 009. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ustaz banyak ceramah di sekolah-sekolah. Di SMP Ustaz sering diundang, di SD apalagi. Cuma di SD 009 lah ibu ada pakai rebana. Masya Allah. Luar biasa 009. Tadi ada penampilan apa tadi? Penampilan tari apa? Magadi. Tahu arti magadi ya? Hah? Nanti minta kasih tahu sama guru yang ngajar nyanyi apa? Nari ya tadi. Apa arti magadi? Baik. Orang yang mau sukses dalam belajar dia harus Oke, baik. Macam mana supaya otak kita semakin hari semakin cerdas? Belajar. Betul. Salah satunya adalah belajar. Tapi ada cara pintas atau jalan singkat selain belajar. Otak kita cerdas, hati kita bersih. Jadi otak cerdas dengan hati bersih seperti tali rantai yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu Ustaz? Banyak-banyak membaca sholat. Ibu, Bapak Guru, Majelis Guru semuanya, kami punya kebiasaan di pesantren ibu, hampir setiap hari anak-anak kami suruh sholawat. Kenapa demikian Ustaz? Karena kami yakin betul Bapak Ibu dari guru-guru kami di pesantren, salah satu yang membantu kecerdasan anak adalah kebersihan hati dia. Dan cara singkat dan mudah untuk membersihkan hati anak-anak kita dengan memperbanyak baca sholawat. Ayo sholawat dulu sama Ustaz, anak-anak Ustaz. Sholawat apa lagi?
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Anak-anak Ustaz, kalau mau pikirannya cerdas, hatinya bersih, maka salah satu caranya apa tadi? Sholawat dan rajin belajar. Sampai di sini udah paham? Berapa cara untuk jadi orang sukses tadi? Nah, yang pertama apa? Zakaun. Apa arti zakaun? Dia harus Yang kedua ikuti Ustaz. Wahirsun. Wahirsun. Apa arti hirsun Ustaz? Dia harus memiliki semangat. Kalau dia cerdas tapi nggak semangat belajar, di kelas asik ngantuk aja. Kira-kira jadi orang sukses atau tidak? Asik tidur, guru menerangkan dia main-main, guru menerangkan dia apa? Tidur-tiduran. Berarti dah dua ini. Siap-siap yang bisa jawab nanti dapat apa? Dapat hadiah dari Ustaz. Oke. Zakaun wahirsun. Yang ketiga wajtihadun. Apa arti wajtihadun? Apa? Bersungguh-sungguh. Dia belajar dan harus bersungguh-sungguh. Baik. Anak-anak Ustaz yang nggak pernah tinggal kelas, angkat tangan. Oh, berarti belajarnya sungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, berarti dia sudah menempuh jalan yang ketiga. Apa itu? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, kita masuk yang keempat. Anak-anak Ustaz, tadi apa tadi yang pertama? Zakaun wahirsun wajtihadun wadirhamun. Ayo, wadirhamun. Apa arti dirham? Fulus. Apa arti fulus? Hah? Ada yang tahu fulus, arti fulus? Ada alasan? Fulus tahu fulus? Bahasa Arab fulus sama fulus? Hah? Atau dana. Kalau ada fulus semuamu, nggak ada fulus mampu. Mampu gimana? Baik. Jalan yang keempat, kita harus punya dana. Baik. Kira-kira kalau kita mau sekolah butuh bensin atau tidak? Dari rumah ke sini naik Honda, jalan kaki dan jalan kaki. Yang naik sepeda ada. Kira-kira beli sepeda untuk sekolah pakai duit atau tidak? Orang yang mau belajar dia harus punya dana atau duit. Zakaun wahirsun wajtihadun wadirhamun. Yang kelima sebelum terakhir, wasuhbatul ustazi. Ayo, yang putri angkat suaranya. Wasuhbatul ustazi. Yang putra
Putra wa suhbatul ustadi. Yang putra nggak ada suaranya. Wa suhbatul ustadi. Apa artinya ustaz? Wa suhbatul ustadi dia sopan kepada guru. Kalau ada guru bicara maka dia dengar, nggak melawan sama guru. Orang yang melawan sama guru kemungkinan dia akan gagal dalam menuntut ilmu. Baik, dan yang terakhir siap-siap sebelum pertanyaan. Dan yang terakhir watulu zamanin. Itu Ustaz, watulu zamanin. Ini anak kelas berapa ini? Anak kelas 1. Itu Ustaz, watulu zamanin. Yang kelas 6, watulu zamanin. Apa arti watulu zamanin Ustaz? Orang yang belajar harus menempuh waktu yang lama. Ustaz belajar di SD 6 tahun, ditambah MTS sama SMA di pesantren 6 tahun. 6 tambah 6 12. Tambah Ustaz menyelesaikan S1 Ustaz 5 tahun. 12 tambah 5 17. Waktunya lama atau tidak? Anak-anak Ustaz rambang di sini 45 menit, 30 menit, latihannya 17 tahun. Sekarang yang mau sukses, dia harus siap menempuh waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anak Ustaz, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan Ustaz, angkat tangan maju ke depan. Siap? Ini saya siapkan hadiahnya ini dari rumah tadi. Nah, bukan ini HP Ustaz ini. Oke. Di kantong kiri Ustaz ada hadiah 3 buah. Kalau bisa jawab pertanyaan Ustaz, angkat tangan maju ke depan. Siap? Baik. Sebutkan Ustaz di kota mana? Oke, baik. Kita kan sekarang maulid nih. Maulid apa artinya Ustaz? Kelahiran. Sebutkan Ustaz di kota mana? Belum selesai soalnya lagi. Tunggu. Sebutkan Ustaz di kota mana? Di tahun berapa? Di bulan apa? Di hari apa? Di jam berapa? Nabi Muhammad dilahirkan. Yang bisa maju ke depan. Itu bisa. Sini maju ke depan. Tepuk tangan. Siapa namanya? Bahron. Bahron kelas berapa, Bang? Kelas 6, Pak. Kelas 6. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi kori. Tahu kori? Kori itu tukang baca Al-Quran. Suaranya bagus. Suaranya bagus nggak? Bagus. Nah, kita doakan bareng semoga jadi kori. Amin. Bareng. Tadi Ustaz punya pertanyaan. Di kota mana
Nabi dilahirkan? Di kota Mekah. Betul atau betul? Betul. Baik. Tepuk tangan. Apa dosa di sana? Di bulan berapa Nabi dilahirkan? Apa nama bulannya? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Betul atau salah? Apa nggak maju tadi? Hah? Oke, Rabiul Awal. Baik. Di hari apa Nabi dilahirkan? Hari Senin. Betul? Di tahun berapa? Oh, nggak tahu katanya. 571 Masehi. Apa lagi? Jam berapa, Bang? Tunggu, oke. Bisa tunggu. Jam 3 malam. Betul atau enggak? Sebelum fajar subuh. Anak Ustaz, kenapa waktu tahajud itu doa kita mudah dikabulkan? Salah satu alasannya karena waktu itu Nabi dilahirkan, makanya doa mudah dikabulkan. Salahnya cuma satu ya, walaupun salah satu tetap bisa kasih hadiah. Tepuk tangan ke Barwan. Untuk jajan. Oke? Siap orang? Oke, silakan duduk. 12. Ih, ada yang apa ya? Ini agak diangkat dulu ini. 12 Rabiul Awal. Ada yang apa? Ini gak lagi makan dulu ini. Ibu-ibu mungkin hafal kok ya. Ibu majlis baru masih hafal. Zaman sekarang udah nggak hafal lagi. Jadi kalau hafal kita maka bisa jawab pertanyaan Ustaz tadi. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad, lahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun, bukan pada tahun gajah, pada tahun fil. Apa arti fil? Gajah. Waktu itu tentara gajah dari Yaman mau memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Yaman, sehingga Allah turunkan namanya burung ababil membawa batu dari neraka, sehingga pasukan gajah itu habis terbakar semua. Baik, masih ada 2 hadiah lagi. Siap-siap anak-anak Ustaz. Siap semuanya? Tadi Ustaz bilang ada 6 cara agar kita bisa meneladani Nabi kita. 6 cara atau 6 jalan supaya sukses dalam belajar seperti Rasulullah. Pertanyaannya, sebutkan 6 jalan sukses dalam belajar yang bisa angkat tangan. Ayo yang putri lagi, tadi yang putra sudah, sekarang yang putri. Kemarin di SMP 2 itu anak putri aja yang jawab. Nah, sekarang di SD 009, coba yang bisa silahkan jawab. Yang kelas 6, ada 6 cara agar sukses dalam belajar. Zakaun wa hirsun wa jitihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadi wa tulu zamanin. Nah, bahasa Arabnya itu coba diartikan, ada 6 cara. Silahkan. Ayo.
Ada yang bisa? Hah? Anak putri yang senang? Ada yang bisa berpercaya Ustaz? Ayo. Yang putra lah, yang bisa jawab maju ke depan, angkat tangan maju ke depan. Baron nggak boleh maju lagi, dia tadi udah maju. Ayo, anak kelas 1 ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Oh, nanti pertanyaannya beda lah untuk kelas 1. Nah. Yang kelas 2 sampai kelas 6, tadi Ustaz udah kasih panjang lebar tentang cara sukses belajar dalam menuntut ilmu. Pertama apa tadi? Bahasa Indonesia ya. Nah, tinggal 5 lagi. Ayo, siapa yang bisa? Maju ke depan, angkat tangan, maju ke depan. Ada? Kalau enggak gini aja, sebutkan 4, tadi kan 6, sekarang sebutkan aja 4 cara supaya kita sukses dalam belajar. Angkat tangannya, maju ke depan, ayo. Siapa ah? Ayo, sini nak, maju nak. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Isan tadi ikut dari mana aja? Iya. Mana sorbannya? Oh, udah dilepas. Oh panas. Baik. Isan kelas berapa, Sat? 6 Pak. Kelas 6. Cita-cita Isan apa? Pedagang. Jadi pedagang, masa. Dulu tepuk tangan ibu, tepuk tangan. Rasulullah dulu umur 25 tahun sudah pedagang antar negara. Maka kalau mau jadi pedagang, contohlah Rasulullah. Sebaik-baik pedagang beliau. Umur 25 tahun sudah jadi bos muda kalau bahasa sekarang. Kita doakan bisa jadi pedagang sukses. Amin. Oke, San, sebutkan Ustaz 4 cara supaya sukses dalam belajar dagang, bukan dalam menuntut ilmu. Iya, bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang artinya tadi. Dia harus memiliki betul atau tidak? Yang kedua, dia harus semangat. Nah, ini 2 lagi nih, kalau 2 lagi bisa jawab dapat hadiah ini. Oke, cerdas, semangat. Yang ketiga, dia harus bersungguh. Isan kelas berapa, San? Kelas 6, rata-rata kelas 3 menjawab ini ya. Yang penting jawab. Nah, masa 2 putra terus. Oke. Pertama cerdas, semangat. Yang ketiga sungguh-sungguh. Yang terakhir, San? Harus punya tulus. Apa? Harus tulus. Artinya apa? Bisa lagi nggak? Ada yang bisa lagi? 2 lagi kalau bisa. Kalau bisa 2 lagi. Sama ya? Dia harus apa? Harus sopan kepada guru. Jangan lupa sama guru. Oke, satu lagi terakhir. Ustaz tadi cerita, Ustaz belajar dari SD, pesantren sampai kuliah. Waktunya 17 tahun, betul nggak? Nah, itu apa bahasa lagi? Itu waktunya lama atau pendek? Jadi sebelumnya udah ada di apa? Waktu yang waktu yang panjang atau lama. Coba tangan itu Ustaz.
sudah memperhatikan. Terakhir anak-anak Ustaz. Anak kelas 1 belum jawab. Tapi hadiahnya 2.000 tahu. Oh, baik. Yang terakhir, sebutkan merek Honda Ustaz. Mungkin siap-siap. Ini tentang Maulidul Rasul ini, tentang kelahiran Nabi. Siap-siap Ustaz. Siapakah nama perempuan yang melahirkan Nabi? Belum selesai. Belum selesai. Siapa nama wanita atau perempuan yang melahirkan Nabi? Dan di kota mana perempuan atau wanita itu meninggal? Nah, atau nama kotanya? Nama kota tempat perempuan atau wanita itu meninggal di mana? Ayo. Anak putri. Nah, ini soal untuk anak putri dulu. Anak putri ada 2 orang. Sekarang anak putri. Kakak. Tentu kamu. Nah, ini maju ke depan. Ayo. Nanti kalau nggak bisa sakit, bantu gitu. Sebutkan nama perempuan atau wanita yang melahirkan Nabi. Dan sebutkan tempat atau kota di mana wanita tersebut meninggal dunia. Nah, ada yang bisa? Siapa? Kelasnya mana yang bisa? Hah? Kalau ada yang bisa, satukan saya. Tukar? Tukar. Tukarnya sekali ini aja ya. Nanti nggak ada tukar lagi. Siapa? Iya. Jadi Ustaz mau maju. Baik. Soal terakhir sebelum kita doa, Ustaz akan kasih soal dan pertanyaan. Baik. Sebutkan nama kakek dan paman Nabi. Maju ke depan. Angkat tangan. Sebutkan nama kakek dan paman Nabi. Jangan balik. Oke. Namanya? Nama dan Pia. Pia kelas berapa Pia? Kelas 3. Oh, kelas 3. Kita kelas 3 sendiri yang dari kelas 3. Dari kelas 6 kan? Oh, Pia. Iya. Saya tadi pernah rusak. Nah, harus sebalik. Siapa namanya? Pira. Oh, baik. Pira cita-citanya apa? Ini biasanya ibu-ibu yang mau pensiun, insya Allah ada pensiun. Pira, baik. Pira, sebutkan Ustaz nama kakek Nabi. Abdul Muttalib. Betul? Betul atau betul? Kalau paman Nabi Abu Bakar, umur berapa Nabi pamannya meninggal? Kalau pertanyaannya cuma 2 Nabi, maka dapat hadiah. Kekurangan. Nah, itu jajan. Silakan dulu. Baik, anak-anak Ustaz yang saya sayangi,
Habis hadiahnya. Masih mau pertanyaannya? Nanti minta sama ibu guru agama. Oke, baik. Jadi untuk ambil kesimpulan, ada 6 cara kita supaya sukses meneladani Rasul. Pesan ini anak-anak Ustaz ambil dari seorang ulama yang satu marga sama Rasulullah. Siapa? Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Yang pertama apa tadi? Seseorang yang mau sukses maka dia harus pertama cerdas. Yang kedua semangat. Yang ketiga harus bersungguh-sungguh. Yang keempat harus punya duit atau dana. Yang kelima hormat kepada guru. Dan yang terakhir apa? Waktu yang baik. Ustaz, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Ustaz semua dan bisa diamalkan dalam jalan menempuh pendidikan 10-20 tahun yang akan datang. Kita akan jumpa lagi besok. Ustaz, besok kita akan jumpa lagi 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Semoga Allah lebih sukses daripada Ustaz. Amin. Makanya belajar harus sungguh-sungguh. Jangan banyak-banyak. Mobile aja. Jangan banyak-banyak minum. Besok kau tahu semua. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham maka Ustaz tunjukkan sampai sini. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami berkumpul di halaman SDN 009 ini ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa guru-guru kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan guru-guru kami dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Rabbal Alamin, karuniakan kepada mereka ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bisa membawa perubahan untuk negara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang soleh solehah ya Allah, anak yang sukses dunianya dan sukses pula akhiratnya ya Allah. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau generasi penerus kami ya Allah. Selamatkan mereka dari narkoba, dari sabu-sabu, dari barang-barang yang haram dan merusak diri mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah dan selamatkan bangsa ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridha Nasri SAG. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah wawasan keislaman sekaligus menambah semangat kita untuk terus beramal, meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan doa yang telah kita panjatkan bersama, semoga acara yang telah kita laksanakan mendapat catatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu juga sekaligus diiringi oleh tampilan tari kreasi anak Islam, yaitu tari yang dibawakan oleh siswi SDA 009 Sukalabadi. Kepada teman-teman kami persilakan.
ucapkan kepada siswi SDN 9 Sukajadi Pari Kreasi Anak Islam. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara